pagi, perkenalkan nama saya Andreas. Di sini akan saya jelaskan mengenai software Blender 2.5. Kita akan membuat sebuah objek dengan software ini. Baiklah, langsung saja kita gunakan software ini. Setelah kita membuka software ini, akan tersedia sebuah cube atau objek berbentuk kubus di sana. Kita akan mempelajari 3 fungsi utama dari software ini. Yang pertama adalah translate manipulator mode, yang kedua adalah rotate manipulator mode, dan yang ketiga adalah scale manipulator mode. Baiklah, kita coba yang pertama, yaitu translate manipulator mode. Kita bisa menggunakan translate manipulator mode untuk merubah posisi dari objek, yaitu kubus, sesuai dengan sumbu X. Bisa kita tarik seperti gambar di depan, sesuai sumbu Y maupun sesuai sumbu X. Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi yang kedua, yaitu rotate manipulator mode. Rotate manipulator mode berfungsi untuk merubah rotasi dari sebuah objek yang kita gunakan di dalam software ini sesuai dengan sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z, sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketiga adalah fungsi scale. Fungsi scale ini kita gunakan untuk merubah scale atau skala dari suatu objek yang kita gunakan sesuai dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Selanjutnya kita akan mempelajari 3 fungsi yang lainnya di dalam edit mode. Langsung saja kita masuk ke mode edit mode. Di sana tersedia 3 fungsi utama lagi, yaitu vertex, edge, dan face. Vertex merupakan fungsi yang kita gunakan untuk memilih sudut dari objek. Bisa kita coba seperti gambar di atas. Kita bisa menyeleksi salah satu sudut di dalam objek yang kita inginkan. Yang kedua adalah fungsi dari edge. Kita dapat menyeleksi edge atau rusuk dari objek cube yang terdapat dalam software Blender tersebut. Oke, selanjutnya adalah fungsi face. Kita bisa menggunakan fungsi face ini untuk menyeleksi sisi dari objek yang kita gunakan. Oke, kita sudah mempelajari 3 fungsi vertex, edge, dan face. Selanjutnya kita perlu membiasakan diri dalam penggunaan ketiga fungsi tersebut. Kita bisa mengubah-ubah bentuk dari objek yang terdapat dalam software Blender menggunakan 3 fungsi tersebut. Bisa kita gunakan vertex, face, maupun edge. Kita lakukan saja dengan membiasakan diri kita untuk menggunakan 3 fungsi tersebut, karena 3 fungsi tersebut adalah fungsi yang paling sering kita gunakan dalam software Blender 2.5 ini. Baiklah, setelah kita mempelajari 3 fungsi utama dari Blender, selanjutnya kita akan mencoba melakukan fungsi yang lainnya. Langsung saja kita gunakan fungsi selanjutnya, yaitu fungsi untuk memotong sebuah objek. Di depan sudah terdapat sebuah objek. Kita bisa gunakan Ctrl R untuk memotong objek tersebut. Kita pilih edit mode. Setelah itu kita seleksi objek yang ingin kita potong. Kita tekan Ctrl R. Setelah seperti gambar di depan, kita tekan 1 kali. Lalu kita pilih seleksi bagian mana yang ingin dipotong. Setelah kita sudah memilih bagian mana yang mau dipotong, kita tekan 1 kali. Bagian tersebut sudah terpotong. Oke, baiklah. Bagaimana kalau kita ingin memotong lebih dari 1 bagian? Kita ulangi lagi, masuk ke edit mode. Setelah itu kita tekan Ctrl R. Kita tekan scroll yang terdapat pada mouse kita sebanyak yang ingin kita potong.
Setelah selesai, kita tekan satu kali. Objek sudah terpotong sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, fungsi extrude. Fungsi extrude adalah untuk menambah panjang dari suatu objek. Kita bisa menggunakan metode face. Setelah itu kita seleksi bagian atau sisi dari cube yang ingin kita extrude. Setelah kita seleksi seperti gambar di depan, kita tekan E untuk mengekstrud. Setelah itu kita tarik mouse kita sesuai dengan arah yang ingin kita inginkan. Kita bisa mencoba di sisi yang lainnya dengan menyeleksi face dari sisi objek tersebut. Setelah itu kita tekan E lagi dan kita tarik. Baiklah, itu adalah fungsi untuk membagi sebuah objek dan fungsi extrude. Baiklah, setelah kita mempelajari fungsi-fungsi dasar dan sudah membiasakan diri dengan fungsi-fungsi dasar dari Blender, selanjutnya kita akan membuat sebuah objek. Kita mengambil contoh sebuah objek kursi. Langsung saja di depan sudah terdapat sebuah objek cube atau kubus yang sudah disediakan oleh Blender ketika pertama kali kita membuka aplikasi ini. Yang pertama, kita menggunakan scale. Kita seleksi scale. Setelah itu kita pilih objek dan bagian yang akan kita pipihkan. Kita drag saja sesuai dengan keinginan kita. Setelah objek sudah terpipihkan, kita bagi objek menjadi 4 bagian dengan cara menggunakan R, Ctrl R untuk membagi 4 bagian. Kita bagi menjadi 4. Di sebelah sisi kiri, kanan, atas dan bawah. Kita sesuaikan dengan objek kursi yang akan kita buat nanti. Baiklah, setelah kita bagi, kita gunakan face untuk menyeleksi sudut-sudut dari kursi ini. Kita klik ke 4 bagian di sudut objek yang akan kita buat menjadi kursi. Setelah itu kita gunakan fungsi extrude untuk membuat sebuah kursi. Kita tarik, kita sesuaikan dengan panjang dari kursi. Setelah sesuai dengan yang kita inginkan, selanjutnya kita akan membuat sandaran kursi. Kita seleksi 2 sudut atas dari objek. Kita gunakan lagi fungsi extrude. Tekan E, tarik ke atas mouse Anda. Selanjutnya kita extrude lagi untuk bagian atas sandaran kursi. Baiklah, kita akan melanjutkannya dengan extrude untuk bagian dalam kursi. Tekan E, kita tarik sesuai dengan panjang dari kursi. Setelah itu kita hapus face kedua sisi sandaran kursi dan kita seleksi menggunakan Edge Smooth. Setelah edge terseleksi, kita seleksi sisi satunya dan kita tekan F untuk menjahit sandaran kursi tersebut. Kita ulangi di semua bagian di keempat sisi dari sandaran kursi tersebut. Kita seleksi bagian yang ingin dijahit, setelah itu tekan F. Jangan lupa untuk di bagian bawahnya yang tidak terlihat. Baiklah,
sudah terbentuk sebuah objek kursi. Sekian tutorial Blender yang bisa saya jelaskan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam Blender.